Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data warehouse dan proses dan faktor pendukung business intelligence. Apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Data warehouse adalah pusat penyimpanan informasi yang dia akan menampung informasi dari resource yang ada dan memberikan output yang diinginkan oleh subjek. Data yang ada di warehouse itu berorientasinya kepada subjek kepada yang menggunakan. Data yang disusun menurut subjek berisi hanya informasi yang penting bagi pemrosesan sistem pengambilan keputusan. Data di dalam warehouse ini juga dikelompok-kelompokkan berdasarkan subjeknya tertentu, seperti data pelanggan, data gudang, pasar, konsumen, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dari data warehouse, di mana ada beberapa sumber daya di sini, data source 1, data source 2, data source 3. Ini bisa berupa dari data pasar, data konsumen, data market, semuanya terkoneksi yang akan melalui proses pengolahan, transformasi, diolah, disimpan dalam suatu tempat yang namanya data warehouse. Dari data warehouse ini setelah diolah akan ditampilkan kembali ke pengguna, user, yaitu melalui visualization, ke pimpinan melalui reporting, ataupun ke konsumen melalui business intelligence. Fungsi business intelligence di sini yaitu melakukan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan, di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data-data yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi menjadi ke dalam bentuk knowledge atau pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Di sini dapat kita lihat juga prosesnya business intelligence. Di sini kita lihat ada pengolahan SQL-nya dari data yang masuk. Ini ada teks. Ini juga ada data, tipe-tipe data lain, XML dan lain-lain sebagainya. Semuanya nanti diekstraksi masuk ke dalam data warehouse. Nah, keluaran dari data warehouse ini langsung ke user, pengguna itu dalam bentuk dashboard. Bisa aplikasi tampilannya seperti apa, menampilkan ke para pengambil keputusan dalam bentuk report, dan ke manajemen ke dalam tools analitiknya. Secanggih apapun business intelligence tetap ada kekurangannya. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan business intelligence mengalami kegagalan, yaitu pertama, ini dilakukannya perencanaannya yang kurang matang. Entah itu pengumpulan datanya kurang akurat, dokumentasinya kurang lengkap, wawancara atau kuesioner yang kurang mendalam. Yang kedua yaitu kualitas data yang tidak atau kurang baik, seperti tadi ini. Bahwa keakuratan data di sini sangat penting untuk menghasilkan analisa yang lebih akurat sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Bahwa di organisasi maupun di perusahaan terjadi perubahan yang dinamik itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, bila business intelligence tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada, akan bersifat stagnan dan tidak bersifat stagnan dan kaku, sehingga kurang atau gagal
dalam mengantisipasi perubahan. Disebutkan sekali lagi bahwa untuk kegagalan implementasi bisnis intelligence yaitu adanya perencanaan kurang matang, proses data yang kurang baik, perubahan organisasi tak tersedia dengan baik, pengadaan sistem bisnis intelligence bersifat one stop shopping, atau hanya mengandalkan tenaga outsourcing. Jadi kalau tenaga outsourcing sudah selesai, khawatirnya bisnis intelligence-nya kurang berkembang. Di sini juga kita lihat ada alur data bisnis intelligence, mulai dari operational sistemnya, ERP, enterprise resource planning-nya, CRM, company resource management, SQL, spreadsheet. Di sini ada proses data validation, data cleaning, data transforming, data aggregating, dan data loading. Disimpan dalam suatu data warehouse. Data warehouse akan menemukan kembali menjadi data visualization yang langsung ke dashboard dari pengguna, data mining, pengolahan analitiknya juga untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Adapun manfaat bisnis intelligence bagi organisasi yaitu meningkatkan nilai data dan informasi organisasi menjadi lebih akurat, memudahkan pemantauan kinerja organisasi dengan dilakukannya proses monitoring dari setiap organisasi dan sub-subnya akan lebih mudah dilakukan pemantauan terhadap sub-sub organisasi tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada.